Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah, patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah pelihara kami sepanjang malam, sepanjang hari, dan sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan dan ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami. Dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah, Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Petrus menyebutkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan pengunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bersihkanlah tempat tidurmu. Seketika juga bangunlah orang itu. Semua penduduk di Lidah dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda, lalu tunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan. Kita lihat bagaimana kisah Tabita dibangkitkan dari kematian. Tetapi yang sangat menarik yang kita dapat pagi hari ini, apa berkat firman Tuhan. Perhatikan ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi masalah itu pasti ada, persoalan ada. Selama hidup dalam dunia tidak lepas dari persoalan hidup yang dihadapi. Tetapi persoalan yang dihadapi oleh Dorcas ini lebih berat daripada saudara pada hari ini. Mungkin juga ada antara saudara dengar saudara ada yang meninggal, ada yang lain kecelakaan, ada malah musibah yang lain-lain. Tetapi yang terjadi pada hari ini, Dorcas ternyata mati. Siapakah Dorcas? Ternyata Dorcas, sekalipun orang yang dikatakan dia orang yang berbuat baik dan memberi sedekah, mengalami juga masalah. Jadi bukan berbuat baik memberi sedekah, oh dia tenang,
selalu senang, berjalan lurus, tidak ada gangguan, tidak. Di dalam dunia tetap ada masalah. Jadi jangan sampai, oh saya banyak memberi sedekah, saya banyak berbuat baik, kenapa harus mengalami masalah? Kenapa harus mengalami problem ini? Kenapa? Sering kita bertanya, berkata, kenapa Tuhan? Bukan saya berbuat baik, bukan saya banyak memberi sedekah, bahkan berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa harus jadi demikian? Kita nggak usah tanya. Firman Tuhan jawaban buat kita pagi ini. Dorcas yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah, dia juga mengalami apa yang katakan meninggal. Jadi berbuat baik itu baik sekali, memberi sedekah atau berkorban itu baik, tapi dalam masalah tidak lepas dari masalah. Tetapi yang sangat menarik, ada satu yang bisa melepaskan persoalan masalah itu, Yesus. Itulah nama Yesus. Itulah nama Yesus. Hanya nama Yesus yang bisa menyelesaikan persoalan saudara. Hanya nama Yesus yang bisa menyelesaikan pergumulan saudara. Apa? Kita perhatikan ayat yang ke-40. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang sanggup membangkitkan, yang sanggup menolong saudara. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, juga pada ayat yang ke-34, kata Petrus kepadanya, Enas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika juga bangunlah orang itu. Betapa hebat nama Yesus, betapa berkuasa nama Yesus. Nama itu butuh hebat. Siapa yang lebih hebat? Itu nama Yesus. Oh, saudara sedang mengalami masalah, sedang mengalami problem, ada pergumulan, sebut nama Yesus. Nama Yesus. Ingat apa yang terjadi ketika Petrus berjalan di atas air. Dia mulai tenggelam. Apa kata Petrus? Tuhan, tolonglah aku. Segera Tuhan menolong, mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Petrus daripada tenggelam. Demikian hari ini, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus dalam pergumulan saudara. Sebut nama Yesus dalam masalah saudara. Sebut nama Yesus dalam pergumulan saudara. Sebut. Dia yang sangat. Dan apa yang terjadi? Tabita dibangkitkan dari kematian. Artinya mati. Jika mungkin kita tidak mati, dibangkit secara mati jasmani, tapi mati mungkin secara roh. Ekonomi saudara, bisnis saudara seperti mati. Rumah tangga saudara seperti ekonomi yang mati. Pekerjaan saudara mati. Ingat, sebut nama Yesus yang selalu memulihkan ekonomi saudara, memulihkan rumah tangga saudara, bisnis saudara semua. Sebut nama Yesus, bahwa Yesus yang berkuasa. Amin. Bapa benar, Bapa di surga, nama Engkau di atas segala-galanya hidup kami. Kami serahkan problem kami, masalah kami kepada Engkau. Kalau Tabita, Engkau tolong, Engkau bangkitkan dari kematian. Dan kami percaya Engkau juga tolong dalam rumah tangga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, anak-anak kami semua dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para MIS, para Lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang berjuang guys depan virus corona. Kami bersyukur pandemi jadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.